Mana bisa untuk kesejahteraan masyarakat hukum adat negara. Mulanya ini mamaknya, limulamanya, cadik pandainya, dan anak kemenakan tidak ada. Malah lama-lama tersingkir, merantau di negara sendiri. Jadi untuk menjalankan fungsi Tugu Tiga Sajarangan tadi, apa langkah-langkahnya mana? Awak dulu kaji dulu fungsi tiga kok gini, baru nanti ke situ. Kedua awak cari ada fungsi ulama. Dulu yang namanya Ciok Tuangku itu ada surau, musaji. Kemudian malin kati labaya foto ada yang namanya surau. Disitulah sampai melatih anak kemenakan ke raja. Ya. Mulai daripada tauhid, syarak dan adat. Karena itu apa? Itu merupakan tiang tuanya alam Minangkabau. Kalau tidak dari ketek diajar dia, tentu akan semakin lemah nih pengetahuan di bidang tauhid, syarak dan adat. Kini surau itulah punah. Lainnya tuangku kini kalau tanya dia di mana, musajinya di mana surau tidak tahu nih. Iya. Kalau dulunya mah macik tuangku apa situ. Itulah kekuasaannya sebagai raja ibadat. Ini tidak jalele, surau tidak jalele. Di mana kini anak kemenakan mulai sudah naik rasu beraja. Ya. Membaca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran secara umum ada. Ya. Tapi di mana mempelajari tauhid, syarak adat? Tidak ada di tempatnya. Jadi kalau saya lihat ini baik nenek mama maupun tuanku fungsinya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Iya. Kemudian yang ketiga cadik pandai. Cadik pandai kok pun tidak ada. Nambah jalan fungsinya dalam menjaga menegakkan adat jusarak itu sesuai dengan yang dijabat oleh pengudu nenek mama dan alim ulama itu tadi. Tidak ada sekecil fungsinya. Cadik pandai kan. Padahal dia pandai itu luar biasa ilmu pengetahuannya ya po. Jadi kesimpulannya kini nang karitanyo tali tiga sapilin itu kini. Pertama pemangku adat, pengulu jadi mama. Itu di mana tempat dua-duanya kewenangannya baca ron. Iya. Nang kedua lim ulama, nang ketiga jadi pandai. Kalau tidak menjadi tali tiga sapilin merupakan satu kesatuan tadi. Maka alam Minangkabau ko ada Minangkabau ko siapa lah tinggal kenangan saja baca saja lah. Tinggal baca saja kan, tapi pelaksanaannya tidak ada. Lama-lama merantau negeri sendiri. Baraha ulayat negari-negari ko coba cari dia nanti ambil Belanda nanti apa dulu. Baru sampai kini ko tidak ada manfaatnya ke negari. Padahal dulu menjajah perlawanan ke Belanda melawan ke Belanda. Dek karena hak itu tidak didapat lagi kan, dirampas oleh Belanda. Lah merdeka gini. Hak itu tidak berurus, bilangnya kedapat. Padahal undang-undangnya jalan. Bidang mana di dalam Undang-Undang 20 pasal 5 nagari bapacik katali tiga sapilin bisa madang jelaskan apa maksudnya nagari bapacik katali tiga sapilin gitu mana? Oh itu ya aneh. Jadi Madang pun pernah mendengar di dalam undang adat itu pasal 5 ternyata bahwa nagari bapacik katali tiga sapilin. Tapi ya sayangnya kan ada banyak undang adat itu gini yang terbagi dua, satu undang-undang dua balik dan undang-undang salapang. Kau kan tidak ada nampak dewa itu dalam bentuk buku yang bisa dipelajari segala macam. Awak hanya mendengar dari beberapa orang pemangku adat atau nenek mama yang ngacok menyebut seperti itu. Jadi kalau apa pahami nagari bapacik katali tiga sapilin,
awak coba dulu membahas mengenai alam Minangkabau yang menyatakan tiga rajo naik nobat. Dan pertama adalah seorang rajo dalam buo Ya. yang memaci adat Jolimbago yang dikatakan Rajo Adat. Dan kedua seorang rajo di Sumpu Kudui yang memaci hukum kitab Allah yang dinamakan Rajo Ibadat. Dan ketiga ialah seorang rajo di Pagaruyuang, ialah rajo saalamnya. Jadi itulah yang dimaksud dengan tali tiga sapilin atau tungku tiga sejarangan. Adanya tiga rajo, itu di alam Minangkabau. Gitu. Nah di bawah tali tiga sapilin itu di nagari-nagari itu sebelumnya ada yang dinamakan Basa Empek Balai dan surang lain yaitu Ban Gadang di Batipua. Jadi sistemnya dulu apa yang masalah dari Basa Empek Balai kau dibawalah kerajaan tiga. Pertama dulu ke Rajo Adat, kemudian ke Rajo Ibadat, dan yang ketiga itu baru dibawa ke Rajo Saalamnya yang ada di Pagaruyuang. Nah itu pun apa yang diputuskan oleh Rajo Saalam nanti gua itu tuh masih menunggu titah daripada gundokan wong. Nah kan itulah jalannya hukum adat di dalam alam Minangkabau. Kemudian di alam Minangkabau itu ada pula dua. Pertama adalah luhak, yang kedua rantau. Maka disebutkan di situ luhak Bapangulu, rantau Barajo, kampung Banantuo, rumah Batungganai. Itu secara adat, itu kan? Itu disebutkan seperti itu. Kemudian untuk nagari-nagari yang ada di alam Minangkabau, di situ disebutkan di pasal 5 Undang Adat tadi bahwa nagari bapaci tali tiga sapilin. Ana ni makasih tali tiga sapilin atau tungku tiga sejarangan itu tadi. Yaitulah adanya pertama adalah niniak mama. Dan kedua adalah alim ulama. Dan ketiga adalah cadiak pandai. Itu nanti mukasih tali tiga sapilin. Jadi kalau secara beradat dalam kaum atau suku masing-masing, itulah wewenang pemangku adatnya masing-masing. Lah ada pula strukturnya, mulai dari pengulu dan ini mamaknya. Tapi secara bernagari, setiap nagari itu kan terdiri dari suku-suku. Nah seluruh pemangku adat suku-suku secara bernagari, itulah adanya tali tiga sapilin tadi. Dua-duanya niniak mama sebagai pemangku adat, alim ulama sebagai raja ibadat, dan cadiak pandai. Kemudian di nagari itu bisa juga jadi kita cari gitu kan. Apa sebenarnya niniak mama itu? Niniak mama itu terdiri dari dua. Satu pengulu. Nah pengulu itu disebut sebuah hukum. Nah pengulu itu terdiri dari pertama pengulu kucut, yang kedua manti nan sambilan, dan yang ketiga dubalang dan dua balik. Jadi makanya disebut sebuah hukum itu kan. Dek manti lah samo sakato, dubalang lah samo samalu. Di situlah betulnya hukum. Artinya hukum adat. Jadi hukum adat yang dimaksudinya itu, kalau di alam Minangkabau itu kalau ada falsafah adat Minangkabau, lah ada hukum adat Minangkabau yang disebut Undang-Undang 20 tadi. Cara pelaksanaannya, falsafah adat yang Undang-Undang 20 di setiap nagari-nagari itu, maka setiap nagari itu pemangku adat itu tadi
penghulu tadi itulah membuat yang namanya aturan adat salingka nagari. Tiap-tiap nagari berbeda-beda cara pelaksanaannya, tapi dasarnya tetap sama, falsafah adat dan undang dan 20 tadi. Ya. Disitulah disebutkan lain lubuat, lain ikan, lain padang, lain ilalang. Tapi prinsipnya satu. Tapi cara pelaksanaannya di negara-negara itu yang berbeda-beda. Nah, itulah yang disebut dengan aturan adat salingka nagari. Kemudian yang dimaksud ini mama tadi, penghulu tadi. Apa fungsinya penghulu itu? Deknya sebuah hukum. Ya. Pertama adalah menetapkan aturan adat salingka nagari berdasarkan falsafah adat Minangkabau dan hukum adat Minangkabau. Ya. Dan kedua, tugasnya itu adalah mengatur aturan mengenai pemanfaatan hak wilayah yang terdiri dari tanah wilayah nagari, tanah wilayah suku, dan tanah wilayah kaum. Jadi tata cara penggunaannya, karena ketiga tanah itu secara prinsip adalah sebagai tanah cadangan untuk anak kemanakan. Yang bunyi undangnya, jua tidak dimakan bali, gadai tidak dimakan sando. Ya. Itu harus dibuat aturannya oleh penghulu itu tadi, supaya tertib pemakaiannya, penggunaannya. Sebab tujuan nenek moyang dulu membuat hukumnya, jua tidak makan bali, gadai tidak dimakan sando. Lainnya dulu keturunannya, anak cucunya sampai di akhir zaman lain yang ditampainya. Kalau tidak ada ditampainya, kama anak cucunya kepai. Itulah yang diamanahkan pusako tinggi itu oleh nenek moyang gitu dulu. Itu harus diatur menurut aturannya di negara masing-masing oleh penghulu itu tadi. Dan ketiga, fungsi daripada penghulu tadi itu adalah menetapkan atau memutuskan sanksi pelanggaran hukum adat. Jadi kalau ada masyarakatnya, anak kemanakan yang melanggar hukum adat itu ada sanksi pelanggaran hukum adat itu. Nah, itulah yang diputuskan oleh penghulu itu tadi. Nah, sesudah penghulu ada yang dinamakan niniak mama. Dan niniak mama itu kebanyakan negari-negari itu disebut pangkatuo. Ada di situ pangkatuo nagari, pangkatuo kampung, dan pangkatuo induk. Sesudah itu pangkatuo kubu. Nah, kalau ada permasalahan di dalam nagari itu kan baik dalam suku, dalam kaum, dalam suku, dalam kampung, jorong, dan negari itu, mengko pangkatuo ko selaku nenek mama, ikut tugasnya itu adalah khusus menyelesaikan karuah mempajania sesuai jo hierarkinya, mulai dari mama kepala kaum, kepala suku, pangkatuo kubu, jo pangkatuo nagari. Kalaulah sampai kata pangkatuo nagari tidak bisa terselesaikan, barulah hukumnya diminta ke penghulu. Itu kan penghulu memutuskan hukumnya. Itulah fungsinya niniak mama tadi, yang terdiri dari penghulu dan pangkatuo tadi. Ya. Nah, dan kedua adalah alim ulama sebagai pewaris Rasulullah. Jadi apa tugas dan fungsi daripada alim ulama? Alim ulama itu kan terdiri dari, kalau di Minangkabau itu yang namanya tuanku, malin, kati, labai, pakiyah, kari. Nah, karena alim ulama itu adalah pewaris Rasulullah. Tugasnya kan menyampaikan dakwah. Apa dakwah yang disampaikan adalah mengenai tauhid, syarat, jawadah. Ketiga-tiganya itu dan diajarkan, dilatihkan kepada anak kemanakan sajak dini. Kalau dulu ada yang namanya surau-surau atau musaji, disitulah anak kemanakan itu diajari mengenai tauhid, diberi pelajaran tauhid, syarat, jawadah sebagai bekal masuk untuk kehidupannya atau tuntunan hidupnya. Nah, itu anak kemanakan kau dari sudah rasu itu sampai ke dewasa, itulah belajar, latih di situ itu, itu kan. Nah,
di surau-surau Nanado. Dan ketiga adalah cadiak pandai. Nah, apa fungsi cadiak pandai kok? Kalau nenek mama itu kan kekuasaannya di bidang adat. Ya. Kalau alim ulama itu di bidang syiar, Ya. yang berhubungan dengan tauhid, syaraf dan adat. Ya. Nah, apa cara pelaksanaannya itu? Ya. Tugas dan kewajiban pengulu nenek mama yo alim ulama tadi. Ya. Nah, itu kan masyarakat itu kan berkembang. Ya. Maka kalau dulu yang ada hanya pemerintahan adat. Nah, tapi kita kalau dalam negara kesatuan Republik Indonesia itu tidak hukum adat senang berlaku oleh Ya. negara itu. Ya. Berlaku lo hukum negara, ya, Ya. peraturan perundang-undangan, ya hukum pemerintahan. Ya. Nah, dalam perkembangan itu ada perkembangan sosial, ekonomi, hukum dan pemerintahan. Nah, siapa yang menguasai masalah itu, nah itulah yang dikatakan cadiak pandai. Jadi cadiak pandai itulah yang mempersiapkan, merancang, merumuskan awal itu kan pelaksanaan hukum adat di hukum negara dan hukum pemerintahan itu sesuai perkembangan sosial dan ekonomi. Itu nanti siapkannya. Jadi nenek mama itu tinggal di bertugas di kerapatannya masing-masing. Permasalahan segala macam. Ya. Dan alim ulama di situ pula. Ya. Cuma apa menjalankan itu saduanya. Ya. Tentu berhubungan je pihak dua. Itulah dan fungsi dari namanya yang dikatakan cadiak pandai tadi, yang nyo memang mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang perkembangan sosial, ekonomi, hukum dan pemerintahan. Itu tiga prinsip ya yang dikatakan tugas daripada tali tiga sepilin tadi. Itu yang disebut dengan tumpu tiga sejarangan di negara-negara itu. Nah, cuman permasalahannya Nanado ini, kalau awak lihat berkembang di negara-negara itu, Ya. pertama fungsi nenek mama. Alun mencaliak lah di negara-negara itu ada aturan adat selingkah negara yang diputuskan oleh penghulunya. Tidak ada dibuat. Ya. Jadi anak kemenakan di negara-negara itu menyambut adat selingkah negari Ya. atau adat negari, tapi dia tidak tahu Ya. secara tertulis, secara apa, tidak ada aturan adat. Ya. Itu kan. Ya. Nah, sehingga gampang lah anak kemenakan kok. Banyak yang tidak tahu apa saja yang diatur Ya. dalam aturan adat selingkah negari. Ya. Itu yang pertama. Dan kedua, mengenai hak wilayah itu tadi, Ya. tidak ada dokumen apa aturan bahwa pemanfaatan pengelolaan hak wilayah ke tanah wilayah itu kan ada tiga statusnya: Ya. tanah wilayah negari, tanah wilayah suku, tanah wilayah kaum. Tidak ada aturannya tertulis, sehingga nanti jadi bantuan tanah wilayah kaum tadi karena tidak ada aturan tertulis. Seharusnya oleh mama mama kepala waris Ya. itu kan, atau mama tungganai dalam bidang adat, mama kepala waris dalam bidang pusako tinggi, harusnya kan setiap lahir kemenakan produksi dibuat rumah, ya, ditempatkannya membuat rumah segala macam. Ya. Tapi dia aturannya ke tertulis tidak ada dibuat oleh penghulu kan, sehingga mama kepala waris kan, bara orang anaknya memproduksi dibaginya habis tanah wilayah kaum kan. Ya. Padahal menurut agamanya tidak serupa itu. Dia diberikan itu kepada masing-masing kemenakan produksi nelayan. Tidak dibagi habis dah. Akibatnya dibagi habis ini seolah-olah tanah itu dibagi. Nah, masing-masing besanak produksi lah merasa memiliki. Apalagi keluar didaftarkan ke pemerintah. Kalau dulu ke agraria, kini PPN. Ya. Disertifikatkan sebagai hak milik. Ya. Apa akibatnya? Karena lah sertifikat sebagai hak milik bukan hak pakai. Ya. Akhirnya diperjualbelikan. Lama-lama punah lah tanah.
kaum tuh. Seharusnya yang tanah wilayah kaum tuh ditempatkan kemanakan produksi berumah, produksi. Ya. Gitu kan. Siswanya itu masih dikuasai oleh Nek Mama, oleh kepala waris Ya. sebagai tanah wilayah kaum. Nah, sampai nanti masanya habis itu tanah wilayah kaum itu bisa dimanfaatkan pula tanah wilayah suku Ya. atau tanah wilayah nagari. Ya. Kan itu. Nah, kekeliruan awak itu nampaknya mengenai hak wilayah itu di situ. Seharusnya kalau kita lihat undang-undang konstitusi kita, Ya. undang-undang dasar 1945 pasal 18B ayat 2 itu menjelaskan negara mengakui kesatuan masyarakat hukum adat Ya. dan hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya hukum adat itu kalau diakui oleh negara dalam konstitusi, Ya. apa yang akan dipermasalahkan? Tinggal bagaimana cara pelaksanaan. Begitu juga dengan hak tradisional. Apa hak tradisional? Antara lain itu adalah hak wilayah. Cuma karena masalah mungkin tidak diurusi, tidak dibuat aturannya, tidak dibuat pembagiannya, tidak ada secara tertulis hak pakai itu diberikan kepada kemanakan dan produksi. Gitu kan? Ya. Yakin itulah yang terjadi ini. Dibagi didaftarkan ke BPN. Ya. Seharusnya agraria dan BPN dulu, karena itu berhubungan dengan hukum adat, itu kan diminta dulu alas haknya daripada pemangku adat, gitu kan? Ya. Nah, ditentukan oleh pemangku adat ini si kokoh haknya sebagai hak pakai, nah dikeluarkan atau sertifikatnya hak pakai bukan hak milik. Ya. Ini menjadikan seperti itu. Ya. Maka itulah namanya permasalahan sengketa gini kan. Ya. Tanah wilayah itu. Apabila lihat tanah wilayah kaum kau ada yang diakui oleh pemerintah sebagai tanah dari Belanda dulu, dari Jepang, Kusido segala macam seolah-olah milik pemerintah. Ya. Padahal itu milik kaum yang dulu dipakainya dirampas oleh penjajah. Ya. Maka beralih statusnya kan ke pemerintah. Ya. Maka disertifikatkan oleh pemerintah. Itu alas haknya kan tidak jalan. Ya. Nah, tapi BPN ini karena itu kajiannya juga isi sertifikat sadon, tapi tidak alas haknya tidak jalan. Itulah menimbulkan sengketa. Ya. Apa di tanah wilayah negari gini kan? Dulu banyak barang ini banyak dipakai Belanda apa segala macam. Ya. Contoh keselah di Kuwait sekali liang labu itu tanah wilayah negari itu. Ya. Punya negari itu. Ya. Itu balai prajurit. Ya. Itu lapangan kantin perumahan tentara, panjang sejarahnya itu. Ya. Jalan kereta api, pakai stasiun perumahan karyawan dari itu tanah negari itu. Kemudian kalau dicari oleh Cimpago itu tanah wilayah kaum. Dicari dari Pawidian yang dipakai oleh TNI untuk gudang amunisi itu juga pakai Jepang. Ya. Luasnya cuma 1,7 hektar. Ya. Tapi karena tidak diurusi oleh pemangku adat, aturannya tidak dibuat. Jadi gini, sekali liang itu sebarang jalannya dibuat oleh TNI, tanah milik TNI Angkatan Darat, Kodam 1 Bukit Barisan. Ya. Nah, itu kan tidak sesuai itu. Ya. Dia sejarahnya, Ya. dia hak kepemilikannya segala macam. Nah, itulah akibat kalau penghulu itu tidak berfungsi sebagai sebuah hukum. Akhirnya kan kacau balau ini sadonya tuh. Iya. Apa hak wilayah kalau dikurai kok? Luar biasa kekayaan negari kurai kan. Ya. Tapi mana dikuasai negari, mana dipecik negari, mana bisa untuk kesejahteraan masyarakat hukum adat negari kurai kan. Mulanya ini mamaknya, limulamanya, cadik pandainya, dan anak kemenakan tidak ada. Mana lama-lama tersingkir, merantau di negara sendiri. Nah, itulah kelemahannya. Jadi untuk menjalankan fungsi Tunku Tiko Sajarangan tadi, apa langkah-langkahnya mana? Awak dulu kaji dulu fungsi 3 kok ini, baru nanti ke situ. Ya. Kedua awak cari ada fungsi ulama. Dulu yang namanya Cik Tuanku itu ada surau. Musaji, Ya. Musaji Tuanku kok, Tuanku itu gitu kan. Ya.
Kemudian malin kati labaya poto, ada yang namanya surau. Disitulah sampai melatih anak kemenakan ke raja. Ya. Mulai daripada tauhid, syarak dan adai. Karena itu apa? Itu merupakan tiang tuanya alam Minangkabau. Kalau tidak dari ketek diajar dia apa serupa itu, Ya. tentu akan semakin lemah nih pengetahuan di bidang tauhid, syarak dan adai. Akhirnya surau itulah punah. Lainnya tuanku kini kalau tanya dia di mana, musajinya di mana surau enggak tahu nih. Ya. Kalau dulunya mah macik tuanku apa situ. Itulah kekuasaannya sebagai raja ibadat, gitu kan. Kini enggak jalele, surau enggak jalele. Di mana kini anak kemenakan mulai sudah naik rasul raja. Ya. Membaca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran secara umum ada. Ya. Tapi di mana mempelajari tauhid, syarak juga ada. Enggak ada di tempatnya. Ya. Nah, jadi kalau awak saya lihat ini baik nenek mama maupun tuanku fungsinya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ya. Kemudian yang ketiga cadiak pandai. Cadiak pandai ke pun tidak ada. Nambah jalan fungsinya dalam menjaga menegakkan adat jusara itu sesuai dengan yang dijabat oleh pengulu nenek mama dan alim ulama itu tadi. Ya. Nah, tidak ada sekali fungsinya. Daripada apa cadiak pandai kan. Padahal cadiak pandai itu luar biasa ilmu pengetahuan ini apa banyak mengenai perkembangan sosial, ekonomi, hukum dan pemerintahan. Tapi karena tidak jalan gini kok metempang. Dan jalan di negara itu adalah hukum pemerintahan. Tapi hukum ada tidak pernah, pemerintahan ada tidak pernah jalan. Nah, masalahnya. Maka itu yang disebut dengan pasal 5 Undang-Undang 20 tadi, nagari bapacik ke tali tiga sapilin. Jadi tali tiga sapilin tadinya mama alim ulama jadi apa? Harus merupakan satu kesatuan. Itu kan? Di mana bersatu itu? Itulah nanti kecembar ada limbago. Adanya limbago ada nagari. Jadi masing-masing nagari itu harus mempunyai. Tapi kalau lah masalah akidah, pengembangan akidah itu oleh anak kemenakan segala macam, itu tanggung jawab ulama. Dan karena dua fungsi itu tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa keterlibatan yang namanya cadiak pandai. Menyesuaikan antara hukum adat itu tadi, hukum negara, pemerintahan, supaya sejalan serasi. Nanti kerajaan pemerintah itu selaras hukum adat itu tadi. Selaras jusara itu tadi. Itulah tugasnya di luar di lembaga adat itu. Dalam lembaga adat itu yang dipersiapkan oleh cadiak pandai. Nah, bang ini harus bersatu di dalam lembaga adat. Tapi nawak caliak gini kan tidak serupa itu. Aja nan permasalahan nan ada di negara itu kini nan muncul tu inyak mama. Nan baru yang pemerintah daerah, DPR, pihak ini mama. Padahal pengulu ini mama, petugasnya yang memutui sesuai cendak. Itu karena jauh jadi apa pandai itu. Awak saya lihatlah jabatan kayak wali kota. Wali kota itu turun ke kepala dinas. Apa wali kota kepala dinas itu langsung menyelesaikan masalah? Enggak. Ada staf-stafnya, pegawainya di situ itu nama rancang dulu. Dikulah disusunnya lah diaponya naik ke kepala dinas. Naik ke wali kota. Wali kota itu memutuskan. Baik itu aja sistem pemerintahan ada itu. Kerja staf apa itu kerja cadiak pandai itu nama memaham itu segala macam. Baru dibawa ke level yang kedua kepala dinas. Kepala dinas mungkin juga karena berkaitan jadi dinas-dinas lain. Dikumpulannya lo kepala dinas lah sepakai lo yang baru dibawa ke wali kota. Nah disitulah wali kota memutuskan nanti. Itu kan beda-beda tipis itu. Ya sistem pemerintahan ada. Nah sistem pemerintahan ada itu tidak jalan. Karena apa? Tidak ada lembaga ada. Makanya di situ tali yang dimaksud tali tiga sapilin tadi itu yang merupakan suatu kesatuan. Adanya di lembaga ada. Maka dikecehnya beradai balimbago. Tapi apa beradai tidak balimbago? Ikulah jadinya gini. Jadi mau tidak mau tiap negara itu harus memiliki yang namanya lembaga adat. Di sini dua nenek mak pangulu dan nenek mama sesuai juga kau tugas kewajibannya atau kewenangannya. Situ jo dua alim ulama.
Ya. sebagai pewaris Rasulullah. Di situ juga dua cadia pandai. Ya. Nah kalau nenek mama kalau jale tugasnya itu di bidang hukum adat. Ya. Alim ulama lah jale. Ya. Nah, cadia pandai itulah nambah karejo. Ya. Itu mempersiapkan segala sesuatunya itu untuk diputuskan Ya. dan untuk dilaksanakan. Baca lihat lu contoh yang kedua ini. Ya. Tak boleh sampai beraja tahu surau-surau sampai beraja tahu syarat juadai. Ya. Sesuai je perkembangan sosial, perkembangan ekonomi, perkembangan zaman kinan. Baca caranya membuat sistem yang memungkinkan bisa dilaksanakan pelajaran tauhid syarat juadai. Itu kan? Ya. Tentu jadi pandai pula nak persiapkan ke sampai pendidikannya sekolah segala macam kurikulumnya. Dan ulama tadi kan tinggal misinya itu. Iya. Tak mungkin ulama itu kau kerajulan soang serpu itu. Apa itu juga mengenai niat mama tadi itu. Iya. Pengulu je niat mama. Banyaknya kemaului wilayah negari, wilayah suku, wilayah kaum, ini yang ngapai mau kuah mampu segala macam. Iya. Itu kan kerja jadi pandai itu. Ini yang nama mutuikan. Ini yang mengeluarkan surat keterangan di buan mikong. Maka kau hak pakai si A, hak pakai si B, hak pakai kemenakan itu sebagai dasarnya. Nah kini tidak ada berlaksanakan itu kesado-sadonya. Jadi itulah memang dakwah di alam Minangkabau di negari-negari kau. Maka lama kelamuan kalau limbagu adek itu tidak ada, tidak ke jalan hukum adek. Jadi falsafah adek, hukum adek, aturan adek silangkan negari itu nak tiba kalau limbagu adek itu tidak ada. Maka akan tinggal kenangan merantau lain negari sendiri gitu. Oh nyabui je falsafah undangan 20-ah, undangan 2 balai, undangan 8 aturan adat selingkah negari. Ya. Tapi tak lima ke dicari, ke dipelajari, ke diperomani tidak tahu. Ya. Oh alasannya hukum adat hukum tidak tertulis. Pada zamannya mungkin ada orang pematang pendidikannya Ya. dari sejak Sunai Rasu apa matang sedoanya. Tapi kini kan tak mungkin tak tertulis di web, hilang pedoman. Iya. Itu kan, apalagi adanya pemerintahan negara, pemerintahan daerah, apa tahunya adanya hukum adat, aturan adat, kan tak tahu. Iya. Banyaknya kan pedoman ini melaksanakan program kegiatan yang tak ada yang tertulis, yang bisa dipakainya. Iya. Nah itulah permasalahannya sengketa mungkin semungkin banyak. Jadi jalan satu-satunya kini. Memang dibalik adalah baradai belimbago. Sebab limbago adat itulah adanya secara turun-temurun saja bantuannya negari-negari. Cuma bentuknya limbago adat dulu itu dilaksanakan di rumah gadang. Maka nanado dulu kalau aja lihat di Kurai itu ada balai adat pakan Kurai. Disitulah ke balainya tampaknya kerapatan adat Pangulunan 26. Ya. Situnya tempat memutuskan hukum. Tapi awak lihat kini balai adat Pekan Kurai itu lah tidak ada pekarangan le, tidak ada tamannya le. Janjangnya sih itulah tiba di tepi jalan, tidak ada tempat rangkiang le. Lo tidak pantas dikecilkan le sebagai balai adat. Ya. Padahal tu istananya orang Kurai. Ya. Harus bertaman, berhalaman, berpekarangan. Kok kegiatan bisa dilaksanakan. Begini tidak pernah diperhatikan. Sebab itu jadinya. Banyak aturan adat, hukum adat, perpa adat ke jalan. Dulu pernah dengan di Berasian kan. Iya. Lumiknya sih itu ya tuh pemadam kebakaran Berasian. Sebenarnya tuh kan malu kan sebagai orang Kurai itu kan. Iya. Tapi kok lah raso yang kurang gini. Balai banyak di 3 balai itu bukan balai adat, balai pertemuan. Kalau di Jawa di apa itu namanya pendopo, sampai masyarakat berkumpul. Ya. Jo para pemuka negari itu, jo pemuka adat Ya. menyampaikan sesuatu. Biko dibawa ke balai adat Pekan Kurai itu dan diputihkan yang mama. Lagi ini selalu rapi apa diadakan di balai banyak. Padahal itu balai pertemuan. Nah, tidak bisa disamakan limbago adat itu jo organisasi lain. Ya. Misalnya kan ada organisasi ini mama di alam Minangkabau yang namanya Elkam, lembaga kerapatan juga, tapi kan terbatas itu. Ya. Kalau di Kurai itu ada nyemuk Kak, Ya. yang pakai ketua, sekretaris, apa itu menurut adat? Kan ada ketua, sekretaris menurut adat. Iya. Itulah gunanya itu fungsi tali 3 sapilin tunggu 3 sajarangan tadi itu. Iya. Ada 3 unsur di dalam itu. Iya.
Jadi ko nung perlu dipahami. Awak memang lah mencoba dikurai ko lah sama berapa tahun, 4 tahun kalau kare kan. Ya. Tapi pemahaman ko lah ndak ada. Ya. Lah sampai bantu koordinator Paripaga Nagari. Ya. Itu kan. Ya. Lah sampai dibantu pula oleh Pangkatua Nagari, KSB-nya, Ketua Sekretaris dan Bendahara, Ya. untuk mempersiapkan struktur Paripaga. Ya. Struktur Paripaga itu tidak sama yo organisasi masyarakat. Ya. Inyo itu adalah bekerja di bidang keamanan dan ketertiban di Nagari Kurai itu berdasarkan hukum adat. Ya. Jadinya polisi Nagari kok. Ya. Kalau di Bali ya, apa itu adalah pencalangnya. Jadi ketertiban keamanan di Bali sesuai hukum adatnya itu tanggung jawabnya pencalang. Ya. Bahkan kalau hari raya Nyepi itu polisi ya tentara pun diam di barak. Ya. Nyodolah. Nah kalau di Aceh dinamakan itu polisi syariah. Ya. Aturan ada di situ sesuai syariat Islam. Begitu kan? Ya. Bajudi apa segala macam. Baboncengan pun pedusi tidak boleh mengangkang dete Honda. Ya. Babonceng harus menyampiang. Kalau mengangkang dete Honda dapat hukum mencambuk. Ya. Nah, itulah ditangkap oleh polisi syariah. Dibawa ke sidang. Tapi kau dapat hukum mencambuk. Ya. Itu contohnya. Nah kalau di Jawa itu di Jogja, di Solo itulah namanya abdi dalam. Abdi dalam itu kan banyak tingkatannya ya. Ada orang tentara kerajaan, ada orang keamanan apa di situ itu anu. Iya. Begitu orang tu menyusun masih berjalan di awak plong sadonya lapeh sadonya tak tahu. Iya. Jadi Paripaga itu bukan tugasnya mengambil lahan parkir apa segala macam. Dia berwenang mengatur keamanan ketertiban dalam Nagari Kurai. Gitu kan? Iya. Nah di dalam mengatur keamanan itulahnya. Nah dibagi-baginya. Daerah aku baca pengamanan juga baca pengamanan. Ini nama dia inisiatif. Iya. Ini awak contohan. So contoh LGBT. Ya. Bahkan tidak bisa dimasukkan dalam apa kitab undang-undang hukum pidana. Ya. Padahal itu kalau dibuat baru katang. LGBT tidak ada pelanggarannya masuk senang. Tidak ada hukumnya masuk senang. Ya. Yang namanya laki-laki semua kawin sama laki-laki berusia-berusia. Karena itu masuk dalam hukum perkawinan. Ya. Masuk dalam syariat. Ya. Itu hal yang dilarang oleh agama. Tidak wajar negara mengatur undang-undang aturannya itu. Nah nagari itulah karena sebagai negara agama limbaga adat itulah yang membuat aturan dalam negari itu bahwa dilarang perlakuan yang laki kawin laki-laki sama pedusi sama pedusi lesbian apa segala macam. Ya. Kalau terdapat tu buat aturannya. Apa sanksi? Kok sakonya hukuman cambuk untuk di Aceh itu kok diusir dari negari itu bisa. Tapi pemerintah kan tidak bisa membuat itu. Karena itu adalah diatur oleh undang-undang perkawinan. Itu cie. Itu dicari di panorama tu ada bangku apa, bujang juga di sampai puasa malam apa segala macam. Lama-lama ada itu syarat. Gitu kan? Ya. Atau minta wali kota namanya lah. Itu tidak kerja wali kota tu dah. Gitu kan? Kerja awak mempunyai nagari. So bahasi pemerintah itu kan. Kita ada bidang keamanan. Polisi, Pol PP, tugasnya itu dari jam 8 sampai jam 4. Ya. Kalaupun ada petugas piketnya tidak mungkinnya mengawasi sadonya karena itu tugasnya. Tapi nama ngamanan negara apa sih ya? Ya. Paripaga. Itulah masyarakat, itulah Paripaga itu tadi. Tapi dibuat aturannya oleh nek mama melalui lembaga adat, baik-baik kerajanya. Ada dasarnya melaksanakan itu. Sebagai polisi negara untuk keamanan ketertiban. Aku diminta pemerintah nama buat gubernur, wali kota itu kan kerajaan apa? Itu kan? Ya. Wali kota itu nak dinasnya jam berapa sampai jam berapa gitu? Ya. Jam 8 pagi sampai jam 4 pulangnya. Sudah tuh ya? Ya awak mempunyai negara itu. Memang jabatannya itu selamanya macam aja, jabatannya wali kota. Ya. Gitu kan? Tapi tugasnya itu. Kecuali kalau terjadi hal-hal yang luar biasa, barunya bisa keluar di luar jam dinasnya kan. Tapi awak punya negara Pak, Ya.
Nah, tidak adanya lembaga adat, tidak adanya aturan adat selingkah negari, tidak adanya atur yang mengatur tentang pemanfaatan, pengelolaan, penempatan tanah wilayah itu tadi. Tidak adanya sanksi pelanggaran hukum adat yang jalan. Gitu kan. Nah, itu kan mengakibatkan serupa gini. Artinya aturan adat selingkah negari, mana aturannya tidak ada. Di bidang hak wilayah pun serupa itulah banyak sengketa. Gitu kan. Para hak negari itu tidak dikuasai oleh negari itu nih. Soalnya negari itu kan kaya kalau aset kekayaan itu dia mah. Tapi tidak, sampainya mama mengecek. Jadinya mama begini bapan barik sebelum batu. Bapak kecek bapan barik, dek karena tapaknya tidak boleh untuk kerajaan. Padahal dulu sebelum Belanda masuk, itu pasar Kuning, pasar Bawah, pasar Bantu, pasar T itu nama ambil seonya ini mama. Ada alih tapaknya untuk menjalankan adat negari. Tapi setelah penjajahan Belanda udah merdeka, lo kini tidak baru ya itu. Hak itu lah dulu, banyak tak kado alih tapak. Gitu kan. Nah kini minta sedekah, minta bantuan, namanya bantuan kan tidak pernah cukup. Tapi kalau aset kekayaan negari itu dikelola dengan baik, bisa menghidupi sedonya. Kita lihat negari orang tuh di Jogja, di Bali, mungkin di Aceh juga. Mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi bisa digratiskan masyarakat itu sekolah. Dari mana PPT? Dari situ. Jadi lokal Alam Riau, gitu kan? Barangnya dia giat Pemda tiap tahun 7 miliar dulu. Ini mungkin lah barang. Sudah tuh dari hasil minyaknya dapat, dari hasil hutan untuk pengusahanya dapat. Kan bisa menghidupi lembaga adat. Jawab mah? Tidak ada. Padahal dari negara Ecuador, dari alam Minangkabau pula disusun oleh nenek moyang awak dulu. Itu salah satu yang disebutkan pasal 5 undang adat itu. Nagari bapaci ketali tigo sapilin, itulah pengertiannya gini. Mungkin awak kelemahan selama kau dia hidup itulah diajar oleh Belanda, lah diajar oleh kemajuan gini ke zaman liberal, hidup itu individu. Padahal awak itu negari itu adalah komunal, dilindungi hak kebersamaan itu, ini hak individu, gitu kan, bersaing untuk kemajuan masing-masing. Tidak ada hak komunal. Kalau aset kekayaan negari itu melalui lembaga adat dikelola kayu negari itu, anda tidak bisa dihasilkan. Nah, tapi itulah permasalahan. Orang Minang bisa dapatkan buku Memahami Alam Minangkabau, Limbago Adat, dan Hak Ulayat melalui kanal YouTube ini dan WhatsApp yang tertera. Bonus 1 jilid buku Alam Minangkabau dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kesimpulannya kini nang karitanyo tali tigo sapilin itu kini. Pertama pemangku adat, pengulu jadi mama. Jadi mah tempat dua-duanya aku wenangannya baca dulu. Yang kedua alim ulama, yang ketiga jadi pandai. Kalau tidak menjadi tali tiga sapilin merupakan satu kesatuan tadi, maka alam Minangkabau kau ada Minangkabau falsafah lah, tinggal kenangan saja baca saja, tinggal baca saja kan, tapi pelaksanaannya tidak ada. Itu kan, semua lama-lama merantau negeri sendiri. Para hak ulayat negari-negari itu coba cari anak dia ambil Belanda nanti apa dulu. Baru sampai kini kau tidak tahu manfaatnya ke negari. Padahal dulu menjajah perlawanan ke Belanda, melawan ke Belanda. Dan karena hak itu tidak didapat lagi kan, dirampas oleh Belanda. Lah mereka gini, hak itu tidak berurus, bilangnya kedapat. Gitu kan? Padahal undang-undangnya jalan mengenai hak ulayat itu. Bacalah pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 62. Negara mengakui hak ulayat. Baca pasal 5. Itu kan, hukum agraria atas bumi, air dan angkasa dilaksanakan berdasarkan hukum adat. Ada enggak? BPN Tenua Karajo berdasarkan hukum adat gini. Enggak ada cek je dah. Makanya bersengketa lah satu lama-lama ya punah lah aset kekayaan negara ini keduanya. Nah, itu mungkin yang perlu diberikan pemahaman. Kayak ini mama alim ulama aja jadi pandai kan.
kasar puiko tarwi. Anak cucu, anak kemana-kana nanti. Mau tidak mau jadi utang awak bersama. Karena itu amanah. Jangan jadi orang munafik awak. Ya. Kalau ciri-ciri menurut hadis Nabi itu lebih pasnya ke alim lama gitu ya. Ciri-ciri orang munafik. Pertama kalau bicara selalu bohong. Nanti kerajuan itu tidak kerajuannya kerajuan juga. Ya. Gitu kan? Yang kedua, kalau berjanji selalu ingkar. Arti janji, sumpah itu kan janji. Ya. Betul lah sumpah masing-masing, sumpah tua. Niat mamak. Sama bersumpah bakalam Allah, sama menyebut nama Allah, Ya. sama minum air kari. Ya. Tertumpuik sama makan tanah, tapi lantang sama minum air. Ya. Kau ambil meminteri, kau karam mengulangi. Ya. Disarukan kepada riang, maka sanang alam Minangkabau. Lah kalau sumpah pada jalanan, tak alam Minangkabau ke sana. Ya. Tentu sesuai kan? Gitu kan? Ya. Nah kalau sesuai mana terjadi? Masih bisa nggak tertib? Tidak bisa. Tentu nggak bisa tertib kan? Yang ketiga, amanah. Nah kalau diberi amanah, nyukianat. Nah pertanyaannya gini, macam hak ulayat itu, jual tidak makan bali, gadai tidak makan sando, itu undangnya Ya. di nenek moyang awak dulu. Ya. Kini ada nampak jual balian, baju apa gadai, apa tidak mengkhianati nenek moyang awak itu. Padahal dari gue aturnya oleh nenek moyang jual tidak makan bali, gadai tidak makan sando. Ini penjual balian, apakah itu dikatakan khianat? Nah, itu yang perlu kita anukan, kita bahas, kita rumuskan bersama. Ya, kadi jua aja lego tanah wilayah kesadonya baik tanah wilayah kaum suku pun negari. Artinya itu khianat ke nenek moyang sendiri, karena itu amanah dia giakan ke kita nama sama. Nah, jadi kini tidak perlu mencari nanti belakang itu, jadikan belakang itu sebagai pengalaman. Nah kini tidak usah mencari siapa salah. Ya. Yang dipikiran kini kok oleh masyarakat yang kalau bersama negari-negari kok masa depan negari kok anak kemanakan kok Ya. yang harus dilakukan. Ya. Artinya kalau menurut pituan nenek-nenek awak dahulu lasase awak di juang jalan kamu apa ini babalik ke pengkayasan makanya berada di Limbago. Itulah sementara Ya. sampai disampaikan. Terima kasih. Taman kini anjuangan tua ukian nyorata rono binaso anak naga